istri tercinta Terus Khadijah bagaimana radhiyallahu hubungan anha. dengan anak saya yang Katakan sekolah Ummul pesantren? Mu'minin, Mau nanya. qala qad khasyitu ala nafsi. Terima kasih Bapak. Aku mengkhawatirkan diriku akan celaka. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV, pendengar radio yang tergabung dalam Art Visi, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali pada sore hari ini, pada hari Kamis, hari kesayangan kita semuanya. Yang hari ini kita bertemu kembali dengan Al-Ustadz guru kita, yaitu Al-Ustadz Dr. Sufyan Baswedan hafizahullah taala, dan alhamdulillah Al-Ustadz sudah bersama kita di sini, nanti kita akan sapa. Dan bagi pemirsa yang ingin bertanya, bisa di link telepon 021 212 32333 yang seperti ada di layar. Dan bagi pemirsa atau pendengar radio yang tergabung dalam Art Visi, bisa saya ulang ya, 021 212 32333. Kami tunggu teleponnya ya. Sekarang kita sapa Ustadznya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazuna Dr. Sufyan Baswedan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar Ustaz? Oke, sehat. Alhamdulillah kami semua sehat. Iya, alhamdulillah. Sehat. Bagaimana kabar Solo? Hujan terus atau bagaimana? Iya, alhamdulillah hujan terus. Hujan terus. Ya memang lagi musimnya Ustaz. Setelah asar rata-rata di sini juga. Setelah asar, Iya, betul ya, masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Ini Ustaz, di episode kali ini kami boleh meminta nasihat seperti biasanya di awal pembukaan mukadimahnya, nasihat dari antum. Monggo bebas tentang apa saja yang misalnya yang terjadi sekarang, sedang apa, yang sedang topik yang hangat, yang mungkin terlintas di antum yang merasa urgent untuk diberikan nasihat kepada kita semua yang ada di yang menyaksikan acara ini. Barakallahu fikum Ustaz, tafadhal masyaallah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala khairi khalqillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Para pemirsa Fatwa TV dimanapun antum berada, alhamdulillah tak henti-hentinya Allah senantiasa mencurahkan limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, yang sampai detik ini kita masih diberi kesehatan dan juga kesempatan untuk tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ini adalah nikmat yang wajib kita syukuri ayyuhal ikhwah. Nikmatul iman, nikmat al-hidayah, nikmat menjadi seorang ahlu sunnah wal jamaah. Di tengah-tengah ratusan juta mungkin ya kaum muslimin yang belum mendapatkan nikmat ini. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iftaraqatil yahudu ala 71 firqah kulluha fin nar illa wahidah, wa iftaraqatin nasara ala 72 firqah kulluha fin nar illa wahidah, wa sataftariqu ummati ala 73 firqah kulluha fin nar illa wahidah. Ya, orang Yahudi akan berpecah menjadi 71 golongan, semuanya akan masuk neraka kecuali satu. Orang Nasara berpecah menjadi 72 golongan, semuanya masuk neraka kecuali satu. Dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, dan semuanya masuk neraka kecuali satu. Perpecahan yang akan terjadi di tubuh kaum muslimin lebih banyak daripada perpecahan yang terjadi pada umat-umat sebelumnya. Dan tentunya makin banyak jumlah firqah akan makin membingungkan apabila kita tidak mengetahui ciri-ciri al-firqah an-najiyah. Oleh karena itu, nasihat saya kepada pemirsa sekalian, tetaplah kita pelajari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ciri-ciri al-firqah an-najiyah, at-taifah al-mansurah. Pertahankan. Apabila kita telah mengetahui ilmu yang benar, maka segeralah kita amalkan ilmu. Segeralah kita bergabung dengan keluarga besar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena dengan itulah kita akan terselamatkan dari ancaman yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, kulluha finnari illa wahidah. Semuanya akan masuk neraka kecuali satu saja. Dan ketika ditanya, siapa itu yang satu itu ya Rasulullah? Apa kata beliau? Hum man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Mereka lah orang-orang yang mengikuti
jalur yang aku lewati dan dilewati oleh para sahabatku. Maksudnya pedoman hidup beliau, way of life-nya Rasulullah dan para sahabat. Apabila kita berada di atasnya, maka kita akan menjadi satu-satunya golongan yang selamat dari sekian banyak firqah-firqah di tubuh umat Islam yang ada di dunia pada hari ini. Barangkali itu Mas Pongki sebagai pembuka. Barakallahu fikum Ustaz, seperti itu ya, Masya Allah. Seperti itu, ngeri juga ya membayangkan pepercahan itu ya, Masya Allah. Hanya satu yang selamat. Barakallahu fikum Ustaz. Bolehkah kita mulai dari pertanyaan yang dari website Ustaz? Dari website? Ya, silakan Mas Pongki. Alhamdulillah, barakallahu fiik Ustaz. Pertanyaan sekarang pertama dari Papua Barat Ustaz. Dari Papua Barat, Kabupaten Sorong. Dengan nama Ani Mulyani. Ibu Ani Mulyani bertanya seperti ini. Jika seorang wanita sudah berumur 60 tahun ya Ustadz, apakah ada kewajiban untuk menjulurkan pakaiannya ke seluruh tubuh hingga kaki, sedangkan raga atau bodinya sudah tidak menarik lagi, begitu katanya. Barakallahu fiikum atas jawabannya Ustadz. Ibu Anik. Iya, barakallahu fiik kepada Ibu Ani terkait pertanyaannya. Ya, itu berangkat dari firman Allah, wal qawaidu minan nisa'i allati la yarjuna nikahan falaysa 'alaihinna an yad'ana thiyabahunna ghayra mutabarrijatin bizinah wa ay yasta'fifna khairul lahunna. Dan wanita-wanita yang sudah al-qawaid minan nisa, yang sudah menopause, ya sudah tidak lagi berhasrat untuk menikah, ya. Alladzi la yarjuna nikahan, tidak berharap lagi untuk menikah, falaysa 'alaihinna junah, maka tidak ada dosa bagi mereka untuk menanggalkan baju kurungnya, karena dahulu pakaian wanita itu ada baju yang menutup sekujur tubuh, kemudian ada baju luar lagi. Ya, ada baju luar yang itu menjadikan lebih tertutup lagi ya, artinya tidak seperti pakaian-pakaian yang dipakai wanita pada hari ini ya, agak berbeda antara yang dahulu dipakai dengan yang dipakai hari ini, agak berbeda, sehingga kalau kita fahami sesuai dengan zahir ayatnya nanti bisa kacau itu Mas Pongki. Tidak mengapa mereka menanggalkan pakaiannya. Kalau dipahami secara letterlek begitu, wah masa orang mau lepas pakaian nggak apa-apa, kan nggak mungkin. Nggak mungkin kita bisa pahami seperti itu. Kecuali kita mengerti bagaimana cara berpakaian orang-orang di masa itu, gitu ya. Jadi ada yang namanya pakaian yang menutupi dari luar. Setelah dia berpakaian, ya bukan pakaian dalam yang istilah yang kita kenal hari ini kan ada namanya pakaian dalam, ada pakaian luar. Bukan itu tadi. Iya betul. Oh gitu ya Ustaz ya. Bukan pakaian dalam yang kita pakai sehari-hari, bukan. Bukan ya Ustaz. Artinya pakaian itu lebih menutup aurat. Iya. Karena memang mereka ini sudah tidak lagi memiliki daya tarik bagi laki-laki secara umum. Ya, fitnahnya sudah jauh berkurang, ya. Sehingga apabila mereka menanggalkan pakaian luar yang menyelimuti tubuh mereka itu tidak seperti kalau mereka itu masih muda. Akan tetapi perhatikan bagaimana konteks ayatnya, ghairu mutabarrijatin bizinah, tanpa mempertontonkan perhiasannya. Tentunya perhiasan yang dimaksud ini adalah perhiasan yang melekat di bagian-bagian tubuh. Kalau perhiasannya dilepas, Mas Pongki, kalungnya dilepas, cincinnya dilepas, anting-antingnya dilepas. Setelah dilepas dilihat orang nggak apa-apa. Oh, yang nggak boleh itu kalau dalam keadaan terpakai. Kalung terpakai kelihatan, gelang terpakai kelihatan, anting-anting terpakai kelihatan. Itu yang nggak boleh. Iya. Jadi jelas yang dimaksud bukan yang secara konteks secara letterlek kita pahami ketika membaca terjemahan ayatnya. Jadi mungkin mungkin
saya nggak bisa juga menerangkan secara detail. Intinya, falaisa alaihinna junahun an yadha'na thiyabahunna ghaira mutabarrijatin bizina. Dengan catatan dia tidak mempertontonkan perhiasannya, perhiasan yang terpakai. Wa ayyasta'fifna khairun lahunna. Tapi kalau dia tetap menjaga dirinya dengan mengenakan pakaian luar tadi, itu lebih baik. Itu lebih baik. Ya, kalau kita ingin meneladani, teladanilah yang paling baik. Karena memang masalah sudah tidak menarik ataukah masih menarik itu relatif. Itu relatif. Betul, Ustaz. Ya, relatif. Siapa yang menilai? Nah, Di zaman yang orang-orang, mohon maaf, orang-orang rusaknya itu makin banyak, tentunya apa yang sebelumnya tidak dikhawatirkan menjadi dikhawatirkan. iya, jadi khawatir. Oleh karena itu adalah lebih baik apabila seorang wanita muslimah tetap menutup semua auratnya, ya, dan dengan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah yang sangat menarik saya baca terkait dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Iya. Disebutkan dalam biografi beliau bahwa setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu anhu itu wafat, kan keduanya dikuburkan di kamarnya Aisyah, kan Mas Pongki ya? Iya, betul. Ya, Rasulullah di kamarnya Aisyah, kemudian 2 tahun kemudian Abu Bakar wafat, juga dikuburkan di sampingnya Rasulullah. Nah, Aisyah biasa saja ketika masuk ke kamarnya, beliau lepaskan pakaian yang biasa beliau pakai, ya misalnya tidak pakai jilbab, ya. Iya. Beliau mengatakan, ini Ya, kan layaknya di suami rumah. saya dan ayah saya, mahram saya, gitu. Iya. Walaupun sudah meninggal semua. Tapi ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu 10 tahun kemudian wafat dan minta agar dikubur di sampingnya Abu Bakar As-Siddiq, yang sejatinya Aisyah sudah meniatkan agar itu untuk dirinya. Ya, kafling di sebelahnya Abu Bakar itu awalnya diniatkan oleh Aisyah untuk dirinya. Akan tetapi beliau melakukan ithar, artinya mengalah. Ya sudahlah, kalau Umar ingin dikuburkan di sini, maka tidak mengapa dikuburkan di sampingnya Abu Bakar. Jadi setelah Umar dikubur di sampingnya Abu Bakar, itu Aisyah setiap kali masuk kamar pakainya rapat, Mas Pongki. Iya. Karena apa? Hayaan min Umar. Saya malu sama Umar. Ini Umar sudah dikubur ini. Lihat bagaimana rasa malunya Ummahatul Mukminin, dan itu teladan kita. Nah, ya seperti itu. Jadi rasa malunya dijaga betul-betul ya, rasa malunya. Terus kemudian mungkin apakah itu termasuk salah satu karismanya Umar yang diberikan Allah kepada Umar sehingga begitu perasaan seperti itu bagaimana? Oh ya, seperti itu ya. Baiklah, kita boleh lanjutkan ke pertanyaan berikut, Ustaz? Bolehkah kita lanjut ke pertanyaan berikut, Ustaz? putus. Boleh? Coba sebentar. Kita masuk ke pertanyaan berikut ya, Ustaz? Suara antum, ya oke, baik. Mudah-mudahan nggak putus. Ya, bismillah. Pertanyaannya seperti ini. Aduh, putus lagi. Pertanyaannya seperti dari Tri Agusman di DKI Jakarta, Jakarta Timur, bertanya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Mohon nasihat tentang sholat Jumat yang dikerjakan dibagi menjadi 2 gelombang. Sholat Jumat yang dikerjakan dibagi menjadi 2 gelombang berdasarkan instruksi sebuah organisasi tingkat nasional di Indonesia. Apakah kita sebagai umat Islam harus patuh atau ikut, atau bagaimana seharusnya kita bisa bersikap? Jazakallah khairan. Mohon maaf Mas Pongki, terputus 3 kali tadi pertanyaannya. Taib. Salat Jumat dibagi 2 gelombang berdasarkan instruksi sebuah organisasi, terus tingkat nasional. Tingkat nasional.
Iya, apakah umat harus patuh mengikuti atau bagaimana cara kita bersikap? Ya, insya Allah kalau organisasinya ini menjelaskan masalah tersebut dengan memaparkan dalil-dalilnya, dalil-dalil yang bisa dipertanggungjawabkan, ya silahkan Mas Pongki. Kalau memang ada kondisi yang mengharuskan seperti itu, ada kondisi yang mengharuskan seperti itu, tidak memungkinkan sholat Jumatnya dilakukan dengan sekali saja karena misalnya keterbatasan tempat yang bisa digunakan untuk sholat Jumat, atau karena alasan lain misalnya ya. Iya. Ya itu bisa menjadi salah satu opsi. Namun kalau saran kami, sebelum dibagi menjadi 2 gelombang, maka carilah opsi lain. Misalnya tetap 1 gelombang, misalnya karena ingin jaga jarak sehingga masjid ini tidak bisa menampung jumlah jamaah yang biasanya secara normal bisa ditampung, maka pergunakan tempat-tempat lain yang sifatnya itu temporer, seperti misalnya area parkir atau gedung pertemuan, hall gitu ya, atau semacam pendopo atau apalah yang bisa dipakai untuk menampung jamaah yang tidak tertampung dalam masjid yang biasa dipakai Jumatan. Iya. Apakah dengan membuat tenda-tenda di sekeliling masjid, kemudian bergabung dengan jamaah masjid sana, atau dengan membuat jamaah tersendiri yang terpisah. Jadi misalnya ada tempat yang bisa dipakai, area parkir atau hall gitu, difungsikan sementara untuk masjid, hanya untuk menampung Jumatan, itu lebih baik daripada dipecah menjadi 2 gelombang. Wallahu a'lam. Ya seperti itu Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah. Jadi alangkah baiknya diatur sebagaimana rupa ya agar bisa diperluas ya wilayah untuk ibadah sholat Jumat tersebut, begitu Ustaz ya? Iya, seperti itu kira-kira. Seperti barakallahu fikum Ustaz ya. Alhamdulillah. Afwan Ustaz, secara teknis apakah suara ana sudah terdengar jelas atau bagaimana? Sekarang sudah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Suara antum jelas terus, nggak macet. Nah, alhamdulillah. Berikutnya Ustaz, ini pertanyaan dari Darmini di Jakarta, kembali dari Jakarta ini bertanya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Sofyan. Saya ingin bertanya, apakah di padang mahsyar nanti orang-orang yang beriman merasakan juga satu hari di sana sama dengan 1000 tahun di dunia? Apakah juga merasakan kepanasan juga orang-orang beriman tersebut? Barakallahu fikum Ustaz. Allah barik fik. Adapun pertanyaan yang pertama saya tidak tahu jawaban pastinya. Secara umum, wa kana yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Allah itu seperti 1000 tahun dalam bilangan kalian. Apakah itu akan dirasakan oleh semua orang beriman? Allahu a'lam. Kemudian terkait dengan apakah akan kepanasan juga, zahirnya orang-orang pada umumnya akan kepanasan. Hanya orang-orang yang diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan kepanasan. Di antara yang mendapat naungan tadi adalah 7 imam yang adil, pemuda yang dibesarkan dalam suasana ibadah kepada Allah, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, seorang pemuda yang hatinya senantiasa terikat dengan masjid, kalau keluar dari masjid ingin cepat-cepat kembali ke masjid. Kemudian seorang laki-laki yang diajak berzina oleh wanita yang bangsawan dan cantik, akan tetapi dia menolak dengan mengatakan inni akhafullah. Kemudian apalagi ya, itu di antara yang saya ingat itu ya. Ada 7 yang jelas, di antaranya tadi yang saya sebutkan tadi. Dan orang yang rajin bersedekah, itu juga disebutkan dalam hadis, al-mar'u tahta dhilli sadaqatihi yaumal qiyamati hatta yuqta anhu.
seseorang itu akan dinaungi oleh sedekahnya pada hari kiamat sampai diputusi nasibnya. Makanya dalam hadis yang 7 golongan tadi, wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma anfaqat yaminuh. Seseorang yang bersedekah dan menyembunyikan rahasia sedekahnya. Sedemikian rupa seakan-akan tangan kiri nggak tahu apa yang diulurkan oleh tangan kanan. Demikian juga rajulun baka lillahi, rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainah. Seseorang yang mengingat Allah tatkala sendirian dan dia menangis karena takut kepada Allah. Intinya ada beberapa amalan yang itu akan memberikan naungan bagi pelakunya pada hari kiamat. Nah, mafhum dari hadis-hadis tadi adalah orang-orang yang tidak memiliki amalan khusus yang istimewa, ya dia akan merasakan sebagian dari panasnya padang mahsyar sesuai dengan besar kecilnya dosa yang masih dia bawa. Karena itu semua sebabnya adalah dosa, Mas Ponggi. Kedahsyatan, kepenatan yang dirasakan oleh seseorang di hari kiamat itu adalah karena dosanya. Orang terendam dengan keringatnya, ada yang sampai mata kaki, ada yang sampai betis, ada yang sampai pusar, ada yang sampai sini, ada yang tenggelam habis, itu juga karena dosa yang masih dia bawa. Sehingga secara hukum sebab akibat, kalau ingin terhindarkan dari hal-hal seperti itu, maka jangan sampai kita masih menyisakan dosa di dunia ini. Tuntaskan dosa-dosa kita dengan taubat. Kalau dengan dosa dengan sama manusia, ya dengan minta maaf atau dengan mengembalikan hak orang yang masih kita bawa. Begitu, Mas Ponggi. Oh gitu ya. Jadi seseorang itu bisa tersiksa di sana itu karena dosa-dosa ya, saya jangan sampai masih menyisakan dosa, begitu Bu Solis ya. Barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Dan ini alhamdulillah sudah tersambung penelpon dari Bandung, Bapak Amir. Coba kita sapa Bapak Amir. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Fatwa TV. Iya, Bapak Amir di Bandung betul? Betul. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah jaga antum, semua kru Fatwa TV dan juga umat muslimin muslimat dimanapun berada. Amin. Amin. Ustaz Afwan, Ana mau bertanya. Apa hukumnya kalau ada sebuah produk busana muslimah misalnya yang sudah syar'i tapi mempromosikan produk misalnya gamis muslimah syariahnya di sosial media menggunakan foto, tapi Afwan dia memakai model akhwat yang saya lihat sekarang, tapi mukanya itu di blur atau ditutup gitu Ustaz. Jadi apakah yang seperti ini diperbolehkan atau sebaiknya mencari cara lain untuk mempromosikannya seperti memakai mungkin patung ataupun ya yang lainnya begitu Ustaz. Begitu saja. Jazakallah khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas teleponnya Bapak Amir. Tafadhol. Ya, kalau memang bisa memakai patung itu jelas lebih aman ya. Karena kan patung tidak berdosa. Yang berdosa itu kalau manusia. Manusianya asli, dia memakai sesuatu dan menjadi menarik, menjadi memikat orang yang melihatnya, itu bisa menimbulkan godaan, menimbulkan fitnah. Jadi kalau memang sekedar di blur, saya tidak tahu ya, apakah itu akan benar-benar menghilangkan daya tarik dari wanita di mata laki-laki, ataukah masih ada hal-hal lain yang itu tidak bisa hilang dengan di blur? Ya saya nggak tahu, soalnya kan pakaiannya seperti apa, busana muslimah itu judul umum, tapi ornamen-ornamen yang ada di situ bagaimana, kemudian posisi orang yang memakai seperti apa, adakah bagian tubuhnya yang masih nampak, dan lain sebagainya. Ya lebih aman insya Allah kalau menggunakan menakim itu ya, atau boneka itu. Oh gitu ya Ustaz ya. Dan apalagi kalau ditutup mukanya itu akan lebih aman lagi. Nah, ya begitu ya. Karena memang untuk banyak sekali para ikhwan itu atau para umahat yang sedang
wirausaha gitu Ustaz ya, untuk pakaian gamis dan lain-lain seperti itu. Mungkin mereka mencari kiat bagaimana cara untuk promosi begitu ya. Untuk di sosmed seperti itu. Barakallahu fikum Ustaz, seperti itu kiatnya ya. Pakai boneka ya pemirsa ya. Barakallahu fikum Ustaz. Ini ada telepon baru dari Ibu Rusmini di Pacitan, Masya Allah. Ya, kita sapa sekarang. Assalamualaikum, Fatwa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Silakan Ibu Rusmini. Iya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, ini tentang pakaian juga. Saya pernah mendengar bahwa seseorang yang berpakaian tapi telanjang, itu yang dimaksud bagaimana, pakaian yang bagaimana Ustaz. Terus yang kedua, musik itu sudah semua memaklumi, kebanyakan tapi bahwa itu haram. Tapi orang yang olahraga memakai musik itu juga banyak dari kita-kita. Itu bagaimana hukumnya Ustaz? Oh iya. Terima kasih jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Rusmini. Terima kasih atas teleponnya ya. Tafadhol Ustaz, mengenai pakaian dan mengenai olahraga pagi-pagi ibu-ibu yang pakai musik. Ya, jadi memang hadis itu bunyinya adalah di antara wanita yang akan menghuni neraka ya, ithnani min ummati lam arahuma, rijalun bi aidihim siyatun mithlu adhnabil baqar wa nisa'un kasiyatun ariyat. Ada yang menambahkan dalam sebagian lafadznya ma'ilatun mumilat ala ru'usihinna ka asnimatil bukhtil ma'ilah la yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha. Jadi wanita-wanita yang berpakaian namun ariyat, sebetulnya telanjang dia. Ma'ilat, mereka ini menyimpang dari kebenaran, mumilat, dan menjadikan orang lain ikut menyimpang. Mereka tidak akan masuk jannah dan tidak akan mencium baunya jannah. Nah, dalam penjelasannya, kasiyatun ariyat, berpakaian namun telanjang, itu ditafsirkan ya. Ada yang menafsirkan dengan menggunakan pakaian yang tipis, sehingga masih nampak dari balik kain itu auratnya masih kelihatan. Ya. Atau dia berpakaian tapi masih menyingkapkan auratnya. Kan ada juga Mas, orang berpakaian tapi pakaiannya belum menutup aurat. Sangat minim. Itu juga bisa kategori berpakaian tapi telanjang. Atau menggunakan pakaian-pakaian yang ketat, menutup namun lekukan-lekukan tubuhnya itu menonjol. Nampak. Dan itu juga jelas fitnahnya besar. Atau ada juga yang menafsirkan kasiyatun bil huli ariyatin min libasit taqwa. Jadi dia berpakaian secara zahir, fisiknya menggunakan pakaian, namun hatinya ini telanjang dari ketakwaan. Ada sebagian orang yang penampilan luarnya Masya Allah, namun dari segi ketakwaan naudzubillah. Jadi ada banyak penafsiran terkait dengan berpakaian tapi telanjang. Bisa itu berpakaian yang ketat atau berpakaian yang tipis yang menampakkan auratnya, atau berpakaian yang masih menyingkap aurat, jadi belum seluruh auratnya tertutupi. Atau dia berpakaian secara zahir bagus namun minim sekali dari segi ketakwaan, seperti orang yang tidak takut kepada Allah, banyak berbuat maksiat, banyak dosa dan semisalnya. Adapun pertanyaan yang kedua tadi tentang apa yang ibu-ibu olahraga pagi-pagi yang pakai musik. Jadi orang yang olahraga pakai musik ya sama, nggak boleh juga Mas Pongki, sama. Mau dipakai olahraga, mau dipakai acara pernikahan, mau dipakai konser, sama nggak boleh. Ya olahraga aja, nggak usah pakai musik. Iya. Ya, mungkin nggak seru kali jalan-jalan. 1, 2, 3, 4. Ya nggak apa-apa, nggak seru. Yang penting kan nggak berbuat dosa gitu loh. Yang penting olahraga itu kita bisa menjaga kesehatan kita,
Atau tidak harus dengan cara senam, dengan cara jalan-jalan, kan nggak perlu pakai musik, ya jogging, ya, atau dengan misalnya olahraga yang memungkinkan dilakukan oleh wanita ya. Kalau misalnya ada tempat renang yang khusus akhwat tertutup ya. Ya itu kan juga olahraga juga tanpa ada musik. Nah, bagaimana dengan tren sepeda sekarang jadi saat ini kan sedang tren Ustaz, seperti Jakarta Free Day gitu kan, free car gitu. Ya, jadi pernah hari Sabtu dan Ahad itu semua bersepeda gitu. Nah, apakah masih memungkinkan para ummahat itu dengan olahraga seperti itu, bersepeda dengan suaminya, bagaimana gitu? Ya, yang penting pakaiannya ketika bersepeda nggak boleh ketat. Nggak gitu boleh ya, ketat. Ustaz, ya. Ya. Iya. Jadi tetap menggunakan pakaian yang longgar, yang tidak ketat dan menutup semua auratnya, maka hukum asalnya boleh. Tapi kalau pakaian-pakaian bersepeda yang ketat seperti itu, yang biasa dipakai oleh atlet-atlet ya, atau oleh orang-orang yang awam ya, yang nggak harus atlet, tapi kadang-kadang kan banyak yang awam yang tidak paham tata cara berpakaian yang syar'i, ya nggak boleh. Ya. Itu termasuk kasiyatun ariyat nanti, berpakaian tapi telanjang karena ketat pakaiannya. Iya, balik lagi ke pasal yang tadi Ustaz ya, barakallahu fiikum Ustaz. Ini sudah ada Bapak Tony di Jember nih di line telepon, coba kita sapa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa TV. Halo, assalamualaikum. Oh, Fatoni, Ahmad Fatoni ya. Ya. Ya, silakan Ahmad Fatoni. Apakah termasuk syirik jika seseorang tidak melakukan sholat selama umur 10 tahun, Ustaz? Karena kan kalau di luar Islam itu seperti agama Hindu itu tidak melakukan sholat, Ustaz. Apakah termasuk syirik, Ustaz? Apakah bisa diulang? Syirik? Gimana? Pelan-pelan bicaranya, Mas adik Tony. Iya. Apakah termasuk syirik jika seseorang tidak melakukan sholat selama umur 10 tahun? Karena kan kalau di luar Islam itu seperti agama Hindu dan yang lainnya itu tidak melakukan sholat, Ustaz. Apakah termasuk syirik? Ya, Masya Allah. Ya. Masalahnya antara pertanyaan dengan contohnya berbeda. Berbeda. Yang dicontohkan orang non Muslim. Ya kalau orang non Muslim mau dia sholat 1000 kali pun juga nggak akan diterima sholatnya, harus masuk Islam dulu. Ya. Nggak akan berbeda aturannya antara umur 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun. Kalau dia masih belum masuk Islam, ya nggak bisa dia melaksanakan sholat kemudian dianggap sah sholatnya. Selalu akan berstatus tidak sholat, berdosa terus, dalam status non Muslim terus. Tapi kalau dia ini mengakunya Muslim, lahir dari kedua orang tua yang Muslim, maka hukum asalnya agama dia mengikuti agama orang tuanya. Umur 10 tahun dia tidak sholat, maka dia tidak dianggap keluar dari Islam karena dia belum balik. Namun dia sudah layak untuk dipukul karena tidak mau sholat. Ya, tapi tidak dikatakan murtad keluar dari Islam, enggak. Karena hukum syirik juga tidak di sini ya. Karena hukum itu hanya mengikat orang-orang yang sudah balik, yang bisa dihukumi ini musyrik, ini kafir, ini dosa besar, ini tidak berdosa. Itu hanya orang yang sudah balik. Kalau belum balik belum tercatat dosanya. Ya, Nabi mengatakan rufi al-qalam an thalathin anis sabiyyi hatta yablugh, salah satunya. Pena untuk mencatat dosa-dosa itu masih terangkat, belum nempel di catatan. Bagi 3 jenis manusia, di antaranya bagi anak-anak sampai dia balik, baru dia bisa tertulis dosa-dosanya. Artinya 10 tahun kalau belum balik, ya dia belum bisa dihukumi apa-apa. Walaupun sudah boleh dijatuhin sanksi. Jadi dijatuhin sanksi itu tidak berarti dia berdosa. Ya, tidak berarti dia berdosa, namun dia sudah layak untuk diberi sanksi karena tidak mau sholat. Adapun kalau dia non Muslim, ya non Muslim tetap non Muslim, harus masuk Islam dulu. Ya, Bapak adik Ahmad Fatoni masih tersambung? Iya. Cukup sudah? Iya. Terima kasih sudah telepon ke Boleh 2 pertanyaan, Ustaz? Oh, mau tambah 1 lagi? Silakan. Oh, ya, boleh. Mau bertanya apa adik Ahmad Fatoni?
dalam sholat berjamaah Ustaz. Nah, kalau misalnya imam itu mengerti ilmu fikih, namun orang tersebut atau imam tersebut sudah tua, terus dia tidak mampu untuk berdiri, jadi dia sholat duduk. Nah, apakah Ustaz kalau begitu Ustaz, apakah makmum juga harus ikut sholat duduk juga atau gimana Ustaz? Bagaimana hukumnya? Sebentar. Agak kurang jelas ya suaranya. Antum jelas nggak Mas Monggi? Jelas. Bisa suara saya jelas Ustaz? Jelas. Coba antum yang ulang. Baik, jadi Ahmad Fatoni tadi bertanya, penanya berarti seperti jika sang imam itu sudah usianya sudah sepuh, terus kemudian mengimami sholat dengan cara duduk, lantas apakah makmumnya harus ikut duduk atau berdiri seperti biasa? Begitu, betul ya, Ahmad Fatoni begitu ya? Ya, itu melihat kepada uzurnya sang imam. Kalau uzurnya sang imam adalah uzur yang permanen, dia sudah tidak mampu lagi sholat sambil berdiri, bukan uzur yang temporer, yang sifatnya hanya sementara waktu saja. Misalnya kebetulan dia lagi sakit, dia harus duduk. Maka kalau seperti itu pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi pernah terjatuh dari untanya atau dari kudanya, saya lupa. Kemudian beliau tidak mampu sholat sambil berdiri. Maka beliau perintahkan para sahabatnya agar sholat sambil duduk. Karena uzurnya Nabi ini temporer, sementara. Ya. Adapun ketika Nabi itu di akhir hayatnya, beliau sakit, menjelang wafatnya itu beliau sempat mengimami kaum muslimin yang ketika itu sedang diimami oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau sambil duduk, bahkan berjalan pun beliau tidak sanggup, dipapah oleh dua orang sahabatnya. Nah, Abu Bakar kemudian bermakmum dengan Rasulullah yang sambil duduk sholatnya, sedangkan para sahabat bermakmum dengan Abu Bakar. Nah, Nabi tidak menyuruh para sahabatnya untuk sholat sambil duduk. Sedangkan ketika beliau beberapa waktu sebelumnya ketika mengalami cedera pasca jatuh itu, beliau menyuruh makmumnya untuk duduk. Fa idza shalla qa'iman fasallu qiyaman wa idza shalla qu'udan fasallu qu'udan ajma'in. Kalau imamnya sholat sambil berdiri, ya kalian sholat sambil berdiri. Tapi kalau imamnya sholat sambil duduk, ya kalian semuanya sholat sambil duduk. Nah, Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Barinya menyebutkan ada sebagian ulama yang mengatakan hadis yang pertama itu mansukh, dihapus hukumnya dengan apa yang dilakukan terakhir kali oleh Nabi. Di mana di akhir hayatnya, walaupun beliau sholat sambil duduk, beliau menyuruh makmumnya sholat sambil berdiri. Namun ada yang mengatakan, dan pendapat yang kedua ini nampaknya lebih kompromistis ya, lebih bisa menggabungkan dalil-dalil yang ada antara ucapan beliau sholatlah kalian sambil berdiri kalau imamnya sambil berdiri, dan sholatlah sambil duduk kalau imamnya sholat sambil duduk, dengan hadis prakteknya Nabi di akhir hayat beliau. Artinya dilihat pada uzur imamnya. Kalau uzurnya permanen, dia udah nggak bisa lagi memang sambil berdiri, duduk terus, ya sudah kita tetap berdiri makmumnya. Tapi kalau itu temporer, hanya sementara pas dia sakit saja, dan memang tidak ada imam lain yang menggantikan, ya tetaplah kita mengikuti posisi sholatnya sambil duduk. Sedangkan mungkin ada sudut pandang ketiga ya, bahwa perintah sholatlah sambil duduk itu sifatnya anjuran, bukan keharusan. Ya, anjuran artinya ada keringanan bagi yang mau duduk untuk duduk mengikuti imamnya yang sementara ini sholat sambil duduk. Sedangkan bagi yang ingin tetap sholat sambil berdiri juga tidak ada masalah, karena pada dasarnya dia sendiri kan mampu sholat sambil berdiri. Iya. Allahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fiikum Ustaz. Ya, seperti itu yang dilihat lagi ke apakah itu temporer atau permanen begitu Ustaz ya. Permanen. Ketidakmampuan sang imam ya. Barakallahu fiikum Ustaz, seperti itu jawabannya. Semua insya Allah cukup jelas bagi saya dan sebagai permasya insya Allah cukup jelas. Bagi yang belum jelas silakan bertanya kembali. Kita selanjutkan Ustaz, ini pertanyaan dari website
dari hamba Allah di Kompleks Bintara Jaya, Bekasi. Begini pertanyaannya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz Sofyan. Izin bertanya, bolehkah membadalkan haji dengan orang lain untuk orang tua yang sudah meninggal dengan untuk orang tua yang sudah meninggal tapi kita sekeluarga belum berhaji, semuanya belum berhaji karena belum mampu. Nah, kalau boleh dibadalkan seperti ini, bagaimana cara yang diperbolehkan secara syar'i? Jazakallah khairan Ustadz. Ya, intinya yang akan menghajikan, yang akan melaksanakan ritual hajinya itu harus sudah haji terlebih dahulu. Walaupun anaknya yang membiayai belum haji, nggak ada masalah. Ya. Tapi orang yang akan membadalkan ini harus sudah haji dulu, haji untuk dirinya. Karena Nabi SAW pernah mendengar ada seorang sahabatnya namanya, saya nggak tahu namanya, nggak disebutkan, cuman dia mengatakan labbaika an syubrumah. Artinya dia memenuhi panggilannya Allah untuk menghajikan Syubrumah. Ditanya, man Syubrumah? Siapa itu Syubrumah? Qala akhun li au qaribun li. Dia saudara atau kerabatku. Ditanya oleh Nabi, ahajajta an nafsika? Engkau sudah berhaji untuk dirimu sendiri? Dia menjawab, belum ya Rasulullah. Qala hujja an nafsik, thumma hujja an Syubrumah. Kau haji dulu untuk dirimu. Setelah kau haji untuk dirimu, tahun depan atau berikutnya, engkau hajikan Syubrumah. Jadi itu yang harus diperhatikan. Pastikan orang yang akan membadalkan, melakukan manasik-manasik haji untuk si mayit ini adalah orang yang sudah haji untuk dirinya. Dan syarat kedua, kalau orangnya masih hidup, maka misalnya nih, seorang anak ingin menghajikan orang tuanya masih hidup. Boleh enggak? Boleh, tapi ada syarat tambahan. Di samping yang menghajikan itu harus sudah haji sendiri, haji untuk dirinya sendiri, maka orang tua ini harus dalam keadaan fisiknya tidak mampu lagi untuk haji. Ya, tidak mampu. Jadi uzurnya dia uzur permanen. Contohnya orang yang misalnya sudah stroke, ya. Orang yang punya penyakit yang berbahaya, tidak memungkinkan lah dia untuk beraktivitas. Parkinson gitu ya. Parkinson ya, atau sudah mulai pikun, sudah lupa-lupa. Nah, ini dia boleh dihajikan. Tapi kalau dia cuman sakitnya sakit temporer, sakit yang masih ada harapan sembuh, dan ketika dia sudah sembuh, dia bisa haji untuk dirinya sendiri. Seperti misalnya orang patah tulang, sedang dalam proses pengobatan, ya beberapa bulan kemudian dia sembuh, dia bisa jalan normal. Ya ini nggak boleh dihajikan, harus ditunggu dulu. Karena pada dasarnya haji itu kewajiban yang berkaitan dengan harta dan badan seseorang. Ketika badannya tidak mampu, tapi dia mampu secara harta, maka dia wajib membadalkan dirinya. Gitu. Tapi kalau badannya tidak mampu sama sekali, tapi kalau badannya masih mampu, dia nggak boleh membadalkan. Ya harus haji sendiri, gitu Mas Mongki. Oh gitu. Kejadiannya seperti ini misalnya, jika ada contoh kasus seperti ini bagaimana Ustadz? Sang yang sudah mendaftarkan haji atau umroh, terus kemudian tepat saatnya berangkat, terus kakinya patah misalnya gitu, atau stroke, atau terkendala sakit apa sehingga badannya tidak bisa berdiri secara normal seperti itu. Nah, apakah bisa digantikan atau dia dengan badal seperti itu atau bagaimana? Kalau stroke itu kan relatif tidak mudah. Ada yang stroke, ya. Relatif permanen. Tapi kalau patah tulang, itu masih bisa diharapkan. Cuman melihat kepada prosesnya ini kan, Allahu a'lam apakah dia bisa haji sendiri, kan sudah ngantri sekian tahun begitu ya Mas Mongki. Iya betul. Kasihan begitu waktunya berangkat terus terkendala dengan situasi badannya begitu.
Ya ini perlu kajian lebih mendalam. Saya belum bisa jawab sekarang Mas Iya. Songki. Baik Ustaz, barakallahu fikum Ustaz. Ya, baiklah, Masya Allah. Ya, sekarang coba kita sapa ini, sudah ada telepon masuk ya dari Pak Tarmizi di Riau. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Bapak Tarmizi, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ustaz, gini Ustaz, kita kan Ya. ketika pulang sholat ada nampak kebetulan nampak katak mati ditabrak misalnya kan. Jadi hati kita bilang beruntunglah engkau katak, engkau tak dihisap. Apakah kita perasaan itu tuh berdosa Ustaz? Kata. Yang kedua, boleh satu lagi Ustaz? Iya. Lanjut. Lanjut. Yang kedua Ustaz, gini ada keluarga kita minta carikan rumah kredit kan. Seandainya kita bilang kan bahwa kredit itu yang sunnah. Tapi seandainya dia mengambil kredit yang tidak sunnah melalui kita hubungkan kepada orangnya Ustaz, apakah kita berdosa Ustaz? Nah, itu aja Ustaz. Iya. Dia mengambil rumah, udah kita bilang kan yang sunnah lah, yang sesuai dengan sunnah, jangan riba. Tapi kebetulan dia ngambil yang ribanya Ustaz. Bagaimana? Apakah kita berdosa ya Ustaz? Ya, itu saja Bapak Tarmizi. Ya udah, itu aja, sebentar, Ustaz. Tarmizi, Tunggu jawaban. sebentar. Tunggu sebentar, jangan ditutup dulu Pak. Sudah ditutup Pak Tarmizi? Ya. Ditunggu dulu sebentar, Ustaz mau bicara. Ketika mencarikan rumah itu, antum juga mencarikan lembaga keuangan yang ribawi atau tidak terlibat. Antum hanya mencarikan rumahnya saja. Adapun nanti prosesnya antum tidak terlibat sama sekali atau bagaimana? Enggak Pak Ustaz, enggak terlibat dong. Cuman dia minta carikan kebetulan ada orang yang oper kredit tak syar'i, yang kredit syar'inya ada di Pekanbaru, tapi dia mau yang tak syar'i itu nampaknya nanti saya yang menghubunginya orang yang oper kredit tersebut. Antum menghubungkan. Enggak, mengasih tahu apanya nomor teleponnya Pak Ustaz. Boleh Ustaz. Mana Ustaz? Ya, pokoknya beginilah, jangan ada keterlibatan secara langsung terkait dengan orang yang akan mentransaksikan pembelian rumah ini secara ribawi. Antum carikan rumahnya saja. Antum Iya, carikan udah, pandangan nomor kredit. rumahnya. Tapi kalau dia ingin menghubungi pemiliknya dan kemudian terjadi negosiasi itu pemiliknya maunya pakai ribawi, antum terlepas. Namun kalau antum sudah diminta sama dia carikan yang konven, yang ada ribanya, lalu antum carikan ini saya ketemu nomornya, antum berdosa di sini. Ya, tapi kalau antum tidak tahu orang ini akan mentransaksikan dengan ribawi ataukah dengan tidak ribawi, yang jelas rumah dijual, ya. Minat hubungi nomor ini. Antum carikan saja. Dengan niat saya hanya ingin membantu orang mendapatkan rumah. Saya sama sekali tidak ada maksud untuk memudahkan orang bertransaksi ribawi, maka antum tidak berdosa. Terkait dengan katak, saya nggak tahu apa. Ya mungkin nggak khusyuk saja ya. Yang jadi masalah kok sempat lihat-lihat katak ditabrak segala ketika sholat. Pas pulang sholat jalan kaki Pak Ustaz. Kita pas pulang sholat. Iya. Pulang sholat, kita nampak katak mati ditabrak kan. Dalam hati kita bilang, bersyukurlah kau tak dihisap, sementara kami dihisap. Itu maksudnya Ustaz. Pas pulang dari sholat. Artinya memang itu bagian dari rasa takutnya orang yang beriman terhadap hisab di akhirat. Ya, itu tidak mengapa sih, tidak mengapa. Artinya yang penting kita ini jangan kemudian protes kepada Allah, ya Allah kenapa engkau ciptakan aku sebagai manusia, tidak engkau ciptakan aku sebagai katak. Jangan. Yang penting kita berbuat apa yang Allah perintahkan kepada kita semaksimal kita. Pasti ada hikmahnya kenapa kita diciptakan sebagai manusia tidak sebagai katak. Pasti ada hikmahnya. Dan semua itu akan ada timbal baliknya. Ya, seandainya nanti diciptakan sebagai katak, kataknya mungkin kenapa saya nggak sebagai manusia ya, kan bisa masuk surga. Kalau katak kan nggak masuk surga. Iya Ustaz, Masya Allah. Bapak Tarmizi tadi perasa sekali ya, Masya Allah. Barakallahu fikum. Terima kasih Pak Tarmizi sudah telepon ke Fatwa TV. Barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Masya Allah. Ini Ustaz, berikutnya pertanyaan dari website kembali.
Pertanyaan dari Bogor, Ustadz, dari Iqbal. Ini masih mengenai pakaian. Nah, seru nih hari ini. Hari ini pakaian ya, baik mendominasi pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Sofyan. Izin bertanya, Ustadz. Ya. Pertama, bagaimana hukumnya laki-laki menggunakan pakaian berwarna merah muda, pink, dan ungu? Nah, apakah ada pakaian dengan warna-warna tertentu yang dibolehkan atau yang dilarang bagi seorang laki-laki dalam Islam? Barakallahu fikum, Ustaz. Ya, pakaian yang menyerupai wanita nggak boleh. Ya, menyerupai itu bisa dari bentuknya, mungkin bisa juga jadi warnanya. Jadi nggak lumrah sama sekali warna itu dipakai oleh laki-laki di wilayah tersebut, ya, karena masalah menyerupai atau tidak menyerupai itu ada yang sifatnya nisbi juga, Mas Pongki. Di sebagian negara, saya Relatif, dulu ya. waktu kuliah di Madinah, teman-teman saya itu banyak orang Afrika. Orang Afrika tuh unik-unik pakaiannya. Jadi di gitu. kita itu pakaian dari kain horden dipakai sama mereka. Dengan warna yang sangat norak sekali kalau buat ukuran orang Indonesia. Ya kadang warnanya merah muda, kadang warnanya hijau mentereng begitu. Iya. Ada Menyala. walhasil macam-macam lah. Tapi itu bagi mereka itu biasa. Itu bukan sesuatu yang aneh. Ya, tidak dikatakan dia menyerupai perempuan ketika memakai pakaian seperti itu. Tapi kalau di daerah kita pakaian itu menjadi khasnya perempuan atau warna itu adalah warna khasnya perempuan, ya jangan dipakai, nggak boleh. Nanti ada tasyabbuh bin nisa dan itu terlarang. Iya. Ya, barakallahu fikum, Ustaz, seperti itu ya. Jadi melihat dari adatnya ya di daerah, norma-norma setempat di mana letak pakaian itu digunakan ya, Ustaz, ya, barakallahu fikum. Berarti nggak boleh laki-laki pakai daster ya, Ustaz, ya. Masya Allah. Gitu ya, Ustaz. Baiklah, ini sudah ada telepon masuk, apa betul teman-teman? Oh, terputus, kadarlah. Baiklah, itu seperti itu. Nah, sekarang ini pertanyaan kembali kita sambung dari Sukabumi, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Sofyan, izin bertanya, bagaimana hukumnya suami istri yang berbeda manhaj? Mohon jawabannya ya, Ustadz. Jazakallah khair. Ya, ini sih sebetulnya apa ya, berbeda manhaj, hukumnya bagaimana? Pertanyaannya susah dijawabnya gitu. Iya, kalau akur nggak apa-apa ya, Ustaz? Atau hukum apanya yang dipertanyakan ini? Nah, ini dia. Pertanyaan hanya sampai situ. Nah, kalau sehingga saling menarik-narik gitu. Ini juga sangat umum sekali, Mas Pongki. Ada perbedaan manhaj yang masih dalam koridor yang bisa ditoleransi, ada yang nggak bisa ditoleransi. Nah, umum sekali pertanyaannya. Beda contohnya manhaj saat bisa, yang tidak bisa ditoleransi? Contohnya apa, yang satu contohnya menggunakan manhajnya Syiah Rafidhah misalnya. Yang satu lagi manhajnya Ahlus Sunnah. Nggak bisa dipertemukan kalau sudah seperti ini. Ya, atau yang satu lagi manhajnya Khawarij. Yang satu lagi Ahlus Sunnah. Ini kan berbahaya. Imma nanti yang Ahlus Sunnah menjadi ketarik ke manhajnya Khawarij atau ke manhajnya Rafidhah, atau nanti anak mereka yang jadi korban. Kebingungan. Tapi kalau beda manhaj dalam pengertian-pengertian yang itu masih bisa ditoleransi, yang satu mengikuti sebagian ulama yang notabene juga Ahlus Sunnah, cuman punya pendapat beda dalam masalah ini. Yang satu lagi mengikuti ulama lain yang juga masih dalam koridor Ahlus Sunnah, maka tidak ada masalah di sini. Ya, pernikahan mereka tetap sah, tetap langgeng-langgeng saja, baik-baik saja. Namun kalau sudah kaitannya dengan hal-hal yang fikih, berkaitan dengan akidah yang menyimpang, yaitu berbahaya. Iya. Ya, qadarullah. Seperti itu ya, barakallahu fikum, Ustaz. Ini kita masih memiliki waktu 4 menit sebetulnya. Semoga masih bisa antum jawab. Ini dari Aldi Akbar di Riau, Pekanbaru. Assalamualaikum Ustaz Sofyan, boleh tidak, mau bertanya, boleh atau tidak dalam syariat Islam kami bilang seperti ini, pasti bisa. Nah, apakah itu diperbolehkan kalimat itu? Barakallahu fikum. Ya, Allah barik fik.
sebaiknya disertakan dengan insya Allah ya. Allah berfirman, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Ya, illa masya Allah. Jadi jangan sekali-kali kita ini memastikan saya besok akan kerjakan ini. Tapi kaitkan dengan kalau Allah menghendaki. Sebaiknya seperti itu. Atau ya paling tidak niatnya dalam hati adalah insya Allah. Mungkin dia tidak terucap tapi dia meyakini pasti bisa kalau Allah kehendaki. Gitu. Ya, begitu ya Ustaz ya. Jadi memang untuk motivator ya biasanya seperti itu ketika mau menghadapi ujian atau bagaimana anaknya. Ayo kamu pasti bisa, ayo belajar nak gitu. Mungkin begitu ya Ustaz ya. Tapi secara garis besar tetap kita harus tanamkan akidah yang benar kepada anak-anak. Jangan kita ini terbawa dengan kebiasaan orang kafir yang terlalu overconfidence lah, terlalu pede dengan kemampuan dirinya. Kan mereka tidak percaya dengan takdir. Seorang muslim tidak boleh mengikuti gaya-gaya orang kafir yang tidak pernah menggunakan insya Allah mereka. Mereka nggak pernah. Pasti bisa. Ya mereka hanya bilang you can do it, you can do it, hanya gitu aja bilang. Iya, tapi tetap ada kehendak Allah di situ. Jangan sampai kita terbawa karena kita sering menanamkan seperti itu sehingga anak-anak kita terwarnai dengan pemikiran-pemikiran atau keyakinan yang tidak benar tadi. Tetap tanamkan insya Allah, ya. Insya Allah kamu bisa. Yakin, tawakal kepada Allah, usahakan Allah akan beri jalan keluar. Tetap kita sangkutkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena kita orang beriman. Iya, karena ini menyangkut untuk mendidik anak generasi muda Ustaz ya, agar mendapatkan generasi yang bertakwa begitu Ustaz ya. Nah, ya. Barakallahu fikum Ustaz atas jawaban antum kepada pertanyaan yang terakhir ini mengenai kata-kata kalimat pasti bisa. Itu adalah pertanyaan di sore hari ini yang menuntaskan acara kita di sore hari ini Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz atas waktu yang diluangkan untuk kita semua di sini. Semoga pekan depan antum masih berkenan untuk mendampingi kita dalam ditanyakan beberapa persoalan banyak Ustaz. Alhamdulillah. Insyaallah. Alhamdulillah insyaallah. Barakallahu fikum Ustaz. Baiklah, bolehkah acara ini kami tutup? Nah, tafadhal Mas Fangki. Baiklah, alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Pemirsa Fatwa TV, tuntas sudah acara sore hari ini meneladani akhlak Rasulullah bersama Dr. Sufyan Baswedan Hafizahullah Ta'ala. Dan semoga kita dipertemukan kembali di pekan depan, acara yang sama, jam yang sama, dan Ustadz yang sama, insya Allah. Dan kita tutup acara ini dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istrinya tercinta Khadijah Bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Qala qad khashitu ala nafsi. Terima kasih Bapak. Aku mengkhawatirkan diriku akan celaka.